mulai agak elor ini teman saya. Ridwan itu. Ya, dia kesurupan. Intinya dia bilang, ya itu mau percaya mau enggak, itu pengalaman saya gitu Pak ya. Dia bilang kalau kata orang Sunda mah, iya jelema geus nantang penghuni ibu. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rifan Adal Hakim untuk mencari tahu tentang kisah-kisah misteri yang ada di dunia. Hal-hal yang dulunya tabu tak layak diperbincangkan, sekarang saya akan mencoba untuk memperbincangkannya. Kisah-kisah tersebut akan aku kuak selengkap-lengkapnya guna menjadi pengetahuan bagi kita semua, dan inilah di channel Rifan Adal Hakim. Oke guys, pada malam kali ini saya kedatangan seorang yang istimewa. Dia amazing banget, pengalamannya sudah luar biasa. Dia namanya Kang Ardi. Wilujeng Wengi Kang Ardi. Wilujeng. Jangan kayak gitu, malu banget ya. Oke, Kang Ardi ini masih kuliah. Ya gitulah Pak. Oke, alhamdulillah masih kuliah. Yang disebutin Pak. Tapi jangan disebutin rahasia. Ya. Pokoknya amazing banget. Tapi perlu kalian ketahui juga, Kang Ardi juga datang ke sini sudah sesuai protokol kesehatan. Prokes. Ya, sesuai ya. Tapi sebelum Kang Ardi mengisahkan kisah mistisnya bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube saya, silakan kalian subscribe karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya biar kamu jadi orang yang pertama yang menonton video saya selanjutnya. Jangan lupa di like dan share kepada teman-teman kamu biar teman-teman kamu juga tahu apa yang kamu tahu. Oke, Kang Ardi. Ya Pak. Profesi sekarang apa? Profesi ya begitulah. Selain mahasiswa, freelance. Oke, ke bidang apa? Paling ke bidang pendakian Pak, open trip. Oke. Kadang berdagang gitu. Oh, jualan juga? Iya. Jualan apa itu? Suka nganter orang tua ke pasar gitu, sambil berdagang. Awug Pak. Oke, I know. Berarti kisah yang akan dipaparkan sekarang ini tentang pendakian juga? Iya, pendakian Pak. Oke. Di gunung mana? Saya akan menceritakan di Gunung Cermai. Saya akan menceritakan salah. Ya. Berarti kalau begitu banyak berarti pengalaman mistisnya. Iya, paling Gunung Salak aja Pak. Oh, di Gunung Salak? Iya, Gunung Salak. Jadi saya penasaran dengan cara Maya. Aduh, yaudah deh, Gunung Salak aja. Itu kejadiannya itu tahun berapa? 2017. Oh, udah lama. Emang solo camp atau bareng-bareng? Bareng-bareng 4 orang. Oke, jalur mana? Cimelati. Kayak gimana ceritanya? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ardi dari Bandung. Saya waktu itu mendaki 4 orang. Mohon maaf namanya tidak bisa disebutin Pak. Soalnya yang satu udah almarhum. Ya. Saya juga udah sharing gitu sama mereka bertiga untuk menceritakan ke channel YouTube, tapi nggak apa-apa kata mereka. Yang penting positif, nggak harus dilebih-lebihin gitu. Ya, itu buat terima kasih sudah mengundang ke Pak Irfan di channel YouTube-nya. Tanpa basa-basi, tanpa lama-lama. Ya, jadi waktu itu gabut Pak, biasa pendakian gabut gitu ya, 4 orang. Waktu itu teman saya ada yang kuliah berdua, yang satu kerja, yang satu juga kerja. Oh, berarti 2 orang kerja? Iya. Mohon maaf, itu laki-laki semuanya? Iya, laki-laki semuanya. Nah, waktu itu 2017, saya lupa tanggalnya, kalau nggak salah bulan Juli, nggak tahu ya, bulan Juli. Awalnya Pak, iseng-iseng tuh, yang satu kan di kosan berdua, naik yuk, gue lagi libur. Ya udah, ayo naik kemana? Ke Gede Pangrango. Kebetulan teman saya punya mobil pribadi gitu, punya orang tuanya. Nah, tunggu aja, yang teman satu ya samarin aja ya, namanya Asep. Nah, nunggu Asep sama Ridwan. Yang satu kan udah almarhum. Ya saya sama almarhum. Nah, udah bro,
nunggu aja berdua Asep sama Ridwan aja. Ya udah, oke itu nama Asep sama Ridwan. Datanglah mereka pulang kerja, gue lagi ngumpul-ngumpul di WA, di BBM waktu itu BBM. Oh Pak. iya, BBM betul. BBM ngobrol-ngobrol. Mereka berdua nyempetin meliburkan diri gitu Pak, demi seorang sahabat, anjay sahabat. Ya jadi singkat cerita udah di ACC tuh libur mereka, meliburkan diri. Saya juga libur sekolah waktu itu, waktu masih sekolah Pak, waktu masih sekolah udah libur panjang. Nah waktu itu saya mau ke Gede tadinya, ke Gede Pangrango. Ya udah bro, ke Gede Pangrango aja. Nah di situ Pak, saya di rest area berapa? Kalau nggak salah di Purwakarta 88, rest area 88, nggak tahu apa lagi. Break dulu tuh Pak. Biasalah kenakalan remaja, nggak maksudnya ngerti lah kenakalan remaja gitu. Nggak bawa minuman keras sih, cuman bir gitu ya, bir buat menghangatkan suasana gitu. Nah Di rest area itu. iya, cuman beli buat di puncak gitu. Ini buat menghangatkan suasana aja, nggak non alkohol gitu. Singkat cerita udah, saya ketiduran tuh bertiga. Almarhum Asep, Ridwan yang nyetir. Ketiduran, dia enjoy. Nggak tahu kenapa Pak, ada kepikiran sama Ridwan, gue belum pernah ke Salak. Ya udah, saya kenapa ini ada di Bogor? Kan harusnya Gede Pangrango itu Sukabumi, antara Sukabumi sama Cianjur kan, ya antara dua itu. Nah, kok kelewatan gitu. Singkat cerita udah tuh si mobil mungkin kila-kila banyak, kila-kila tahu benernya orang Iya. Kira-kira. Nah, itu tuh petanda mogok Pak mobil itu. Nggak tahu kenapa pas mau perjalanan ke Salak itu mogok si mobil. Singkat cerita udah dibenerin ke bengkel, lanjut lagi. Ini gimana? Kenapa ada di sini gitu? Mengapa kita mau ke Salak? Debat dulu tuh berempat. Udah terlanjur di tengah-tengah jalan, ya udah lanjutlah ke Salak. Singkat cerita ke base camp Cimelati. Waktu itu pendakian lagi ditutup Pak. Cuman ya kenakalan remaja lah kayak gimana gitu, ngotot pengen ke Salak gitu kan. Nah ditanya tuh sama pihak base camp, mohon maaf ini ditutup. Wah intinya negosiasi lah sama pihak base camp gitu. Udah tuh di ACC dan diizinin, saya simaksi. Terus nah ini di sini buat kalian itu mau percaya atau enggak, ini pengalaman saya apa ya, disuruh ke Kuncen dulu, ke rumah Kuncen. Nah di sana lah ke rumah Kuncen, saya dikasih pengarahan gitu ya. Nah teman saya kan nggak percaya kayak gitu-gituan Pak. Nah setelah mau pendakian di briefing dulu sama Kuncen sama pihak base camp itu Pak, ini harus kalian pantangannya ini bla 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 ya gitu. Mohon maaf saya tidak bisa sebutin. Waktu itu saya mau berangkat dicipratin dulu Pak sama air, dicipratin dulu ke muka. Nah teman saya ngedumel, naonan sih kikiaan ya apa-apaan lah gini-gininya gitu. Kita kan punya Tuhan, kita kan punya Allah gitu kan. Kan saya bukannya tidak menghargai kearifan lokal, kan saya pendaki, saya tamu kan. Jadi beda sensasi, beda gunung gitu Pak. Jadi saya apa ya namanya, menghargai kearifan lokal gitu. Iya. Nah udah itu singkat cerita, saya dikasih nggak tahu jimat, nggak tahu apa Pak, dikasih kain putih, nggak tahu isinya apa, dititipin ke almarhum. Nah itu dititipin ke almarhum, ini jaga baik-baik, kalian di atas jangan sompral, jangan apalah gitu ya. Udah tuh biasa di puncak perjalanan berdoa. Rencangan teman saya ngedumel terus Pak, ya apa-apaan sih lah ini gini-gini, jangan percaya tahayul kayak gitu. Oke, saya nggak banyak bicara gitu ya. Udahlah, di tiba-tiba Pak di pos 1 dia terjatuh. Siapa? Ridwan. Oh, Ridwan. Ya Ridwan terjatuh dia Pak. Dia terjatuh, kan dia yang ngedumel. Nggak tahu kenapa kayak ada yang narik gitu.
terjatuh, bangun lagi, nggak ada orang lagi. Teman saya sweeper di belakang. Nah ini teman saya, padahal saya nggak dorong pak. Udah itu nggak dihirau. Di pos 2 di mata air kalau nggak salah. Nah itu break dulu, biasalah sebat, para pendaki sebat. Nah di sana kita gempungan lagi. Ini udah agak siang, lanjut lagi nggak? Lanjut lagi. Nah di sini pak mulai agak petaka buat saya berempat gitu. Harusnya estimasi waktu ke puncak kata pihak base camp 5 jam 6 jam lah kalau santai. Ini hampir 8 jam ke puncak. Pokoknya kemalaman aja Pak di puncak. Pokoknya wah Salak itu buat saya pendakian terhebat lah, bisa naklukin Salak. Belum tentu yang pernah ke gunung-gunung yang tertinggi, bukan saya ngerendahin mereka gitu ya, pokoknya yang ke Salak cobalah, mantap pokoknya treknya. Nah udah tuh, singkat cerita, nggak tahu kenapa saya bukan ada di jalur pak. Emang jalur pendakian, tapi ini bukan jalur, tapi saya udah tersesat, udah tersesat di jalur gitu. Sudah tersesat di hutan gitu maksudnya? Iya, udah tersesat. Kenapa bisa berpikir bahwa kamu yakin banget bahwa kamu itu tersesat? Soalnya gini Pak, ke satu hutannya rimbun banget, kedua nggak ada navigasi daratnya, nggak terlalu terbuka gitu kan. Kalau jalur agak terbuka gitu Pak, buat jalur-jalur. Kalau nggak salah itu 3 jam, nggak tahu 2 jam tersesat. Itu malam itu? Enggak, masih siang, masih siang. Tapi saya gempungan lagi. Teman saya tiap jalan jatuh, yang itu tayang tadi ya. Tiap jalan jatuh, ini udah nggak beres. Ini aja bro, balik lagi tanggung pak. Teman saya ngotot pengen, oke, kita balik lagi. Nggak nemu tuh pak jalur yang ke pos 2, nggak nemu. Nah singkat cerita, saya baca doa. Kalau ini kita jam 1 nggak lewat pos 3, udah kita ngecamp di sini aja, kata saya. Oke, deal. Cuman satu orang itu ngotot. Kita kan harus satu komando gitu pak, satu frekuensi. Kang Ardi, berarti kan Kang Ardi kan merasa bukan di jalur ya. Kang Ardi kan memang rebugan. Apapun yang terjadi, kalau lebih dari jam 1 kita ngecamp di sini aja. Oh gitu. Daripada memaksakan buat tersesat lebih dalam lagi gitu Pak. Nah udah tuh, saya balik lagi ke pohon yang tadi Pak. Ada pohon tuh di sana, pohon besar 2 kayak gini. Bukan pohon kembar, jadi miring kayak gini. Saya naruh bukan trekking pose sih, kayak kayu yang bekas panjang. Gini nih. Kita gempungan lagi, ini kayu taruh di sini. Saya inisiatif sendiri gitu. Taruh kayu di sini, terus saya buka kompas, tapi itu si kompas nggak maju pak. Padahal itu baru 2 minggu kemudian, itu baru beli gitu. Oh 2 minggu yang lalu? Iya 2 minggu yang lalu maksudnya. Itu baru beli, itu masih baru lah, layak pakai gitu, tapi nggak berfungsi. Lah ini gimana kompas? Udah nggak diropan. Saya inisiatif. Wah ini nih, kita ke satu, kalau kita tersesat jangan panik, jangan parno, udah insting aja gitu pak, feeling. Saya taruh ini kan kayu, balik lagi 2 putaran, ini nggak beres lagi, ini kita di sini mulu. Iya kita nggak di sini mulu. Nah udah tuh, saya melipir lagi ke kanan, jadi nggak, jalur itu pak nggak ada ke kiri ke kanan, nggak ada ke kiri ke, jadi terus aja ke samping, ya ke kanan, jadi jalan teh ke kanan, jadi miring gitu. Ini navigasi daratnya di kompas nggak berfungsi, kompas nggak apa itu berputar gitu pak. Itu yang jadi anehnya. Nah udah tuh, saya ada pipa air buat ke bawah. Nah itu, saya pernah dengar sejarahnya Gunung Salak gitu ya. Itu kan
ada air mineral di Gunung Salak. Nah udah tuh saya telusuri jalur yang itu ada sungai. Nah kok ada sungai, ini kemana, bukan ke Salak bro. Ya udah kita jangan panik, ini mau ngecamp di sini nggak? Lanjut ini mumpung masih siang. Oke, kita lanjut pak. Singkat cerita, nanjak, ketemulah ada jalur. Di sana ada orang. Woi, itu bukan jalur. Ke Kang Ari. Ya, kayaknya petani itu, nggak tahu siapa, pokoknya orang dia berteriak. Oke lah, jauh banget tapi suaranya kedengeran pak. Saya naik. Ternyata benar, saya salah jalur. Dilihat jam, itu udah jam berapa ya? Kalau nggak salah jam 2-an. Saya itu naik di pos 2 jam berapa kalau nggak salah? Jam 10-an. Jam 2 pak. Berapa jam? Keren. Nah udah itu ya. Tapi setemen 5 menit sekali jatuh. Itu yang jadi anehnya itu pak. Singkat cerita udah hujan itu pak. Hujan deras. Saya bikin bipak sama playset. Kita berteduh di pos 3. Nah di pos 3 nggak ada keanehan sih, cuman temen agak bukan kejang-kejang sih, kayak ke hipo, enggak sih, kayak yang mau ada yang kerasukan gitu pak, ada yang mau memasuki. Siapa itu? Temen saya yang tadi jatuh. Oh ya, Ridwan. Ya Ridwan. Nah udah tuh, Wan lu kenapa? Nggak apa-apa. Jadi dia murung liatin pohon. Ini nggak beres. Pakai jas hujan saya paksain aja pak, daripada kita lebih nggak beres gitu ya. Mumpung masih jam 4, alhamdulillah tuh saya di pos 3 ke pos 4 nggak ada kendala. Nah di pos 4 mulai agak elor ini teman saya. Ridwan itu? Ya dia kesurupan. Intinya dia bilang, ya itu mau percaya mau enggak, itu pengalaman saya gitu ya. Dia bilang kalau kata orang Sunda mah, iya jelema geus nangtang penghuni di dia. Iya jelema geus moal bener, iya bakal dibawa ke urang. Dia ngomongnya kayak gitu. Iya. Saya baca-baca sebisa mungkin. Ini gimana? Dia kesurupan hampir setengah jam, Pak. Dia itu orangnya yalah kecil sama kayak saya, tapi tenaganya kayak orang dewasa yang berotot gitu. Ngebantingin saya semua bertiga, dibanting jatuh. Jadi itu kesurupan berapa lama itu? Sekitaran setengah jam pak. Terus apa dia yang Kang Adi lakukan gitu selama dia kesurupan? Baca doa sebisa mungkin sama teman saya, tapi itu malah malik nangtang gitu pak. Kalau cek bahasa Sunda nama nanti ditranslate aja sama Pak Guru. Sok maneh dek narangtung dek sakumaha aing teh sieun. Maneh baroga naon? Dia itu Pak orangnya kecil, bilang sama saya. Dia ada ini dokumentasinya kalau nggak salah, kalau nggak kehapus. Dia ngebanting saya bertiga, padahal teman saya yang almarhum itu badannya besar lah gitu, jangkung. Dia juga kebanting. Saya masih ingat Pak, kata bukan dukun sih, Kuncen, bro, ke almarhum pinjam itu tuh yang kertas putih, yang kain putih. Nah saya gini sambil baca doa sebisa mungkin. Ini mah bukan setan, kata saya, jin. Oke, ada ya jin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, da abi mah teu ngaganggu, abi mah bade hepan, abi mah bade refreshing, bade muncak, bade hoyong ninggal keindahan ciptaanmu. Mudah-mudahan ieu berguna emang manfaatna. Bismillahirrahmanirrahim. Itu Pak, di ini dia keluar. Bukan dari tadi. Udah tuh di sana. Mana kunaon? Ya, dia kenapa? Kenapa gua badan kotor-kotor? Udah lu tadi jungkir balik tadi. Dan singkat cerita
naik lagi itu masih hujan deras pak. Itu masih, jadi pas waktu kamu dibanding Iya, itu iya. lagi hujan posisi. ya nanti dokumentasinya ada, saya itu celana kotor semua. Singkat cerita tuh udah saya ke pos 5 itu udah kemalaman. Itu hampir jam, udah maghrib sih, jam 7-an lah. Saya di pos 4 ke pos 5 itu pakai webbing pak. Tadinya mau ngecamp di pos 4 tapi nggak beres kan, tadi udah ada kejadian. Nah udah tuh singkat cerita saya pakai webbing ke atas pos 5, alhamdulillah puncak Manik 1. Nah udah tuh saya ngecamp di pos itu udah. Kalau di Salak itu bukan ada pos pak, namanya shelter. Iya, shelter 2, saya shelter 1, shelter 2, shelter 3, shelter 4, puncak. Saya bikin tenda kapasitas 4. Temen saya biasa masak ya. Udah tuh singkat cerita itu hujan masih deras pak, itu reda-reda jam berapa ya kalau nggak salah, jam 11 malam. Iya, jam 11 malam. Nah udah tuh reda, temen saya hipo Ridwan. iya, sama siapa, Asep. Saya gini kan, itu kan taman nasional ya pak, Salak itu udah taman nasional. Gini aja, daripada teman kita kenapa-napa, saya yang bertanggung jawab. Oke, kita ngediriin tenda, tapi kita bikin api unggun kan harusnya nggak boleh pak ya, harusnya nggak boleh. Ini kan urgent. Saya turun lagi mau ke pos 4. Ini semua belum diceritain, udah merinding. Temen saya yang hipo, yang Ridwan, itu ada di bawah pak. Serius, dia ada di bawah. Saya nggak lihat, cuman almarhum lihat. Saya lagi nyari kayu yang kering. Dia ada di jalur. Dia cuman posisinya gini, bukan ngebelakangin gini. Mukanya sama, badannya sama, bajunya sama. Serem banget. Serius pak. Nah udah tuh, dia lihat ke jalur aja sana. Center. Astagfirullahaladzim. Saya logikanya gini pak, mungkin dia lari pengen kencing gitu ya. Saya nggak bernegatif, pikiran nggak negatif. Bro, ayo naik lagi, lo lagi ngapain? Dia nggak ngomong pak, nggak bicara sama saya. Udah hiraukan aja, udah tuh. Itu hujan udah reda, alhamdulillah. Nah udah tuh singkat cerita. Pas saya mau nengok kan itu si tenda dibuka, si pintu tendanya. Dia masih tidur. Aduh, astagfirullah. Dia serius pak, ini merinding kok. Dia masih tidur. Dia tengkurap gini. Sialannya si Asep, dia bukannya jagain malah tidur. Saya bawa kayu bakar. Blang. Sok saya pak. Terus yang di jalur siapa? Amit-amit saya. Gitu pak. Terus yang di jalur siapa? Dia logikanya kalau ke jalur kan di sini ke puncak 2 tuh, yang jalur ke Salak 2. Ini ke Mani, ke bawah lagi. Nah saya kan turun lagi ke bawah. Logikanya kalau dia ke sini mau mungkin pak. Terus kalau dia mau ke bawah harus papasan sama saya dong. Gitu kan? Ini ada di belakang saya di jalur. Posisi gini. Nggak bicara, nggak apa. Kenapa Kang Ari gitu meninggalkan dia? Kan ada teman saya di tenda, Asep. Ini kan dia udah diamanatan ke saya. Enggak kan, Kang Ari kan lagi nyari kayu bakar. Ya. Bro, ayo naik lagi. Ya. Kang Ari kan langsung naik lagi. Kenapa gak narik dia gitu? Oh enggak pak. Soalnya teman saya udah insting, udah main logika. Itu bukan orang. Gitu. Kalau tapi bajunya sama gitu persis. Sama persis. Saya ini nggak ngada-ngada, ini pengalaman saya. Teman saya jadi ada 2 gitu. Nah udah tuh pak, pas saya lihat ke tenda, saya langsung sok. Asep masih tidur, keadaannya masih tidur dia. Nah udah tuh. Nah ini tenda, ini api unggun, agak dekat
kan dia hangat, dia posisi menggigil tapi tidur Pak, dibangunin nggak nyaut udah nggak apa-apa. Itu posisi jam 1 kalau nggak salah, nggak tahu jam 2 Malam ya? ya, malam. Nggak masak ngapa, ini cuman ngerokok. Nah udah tuh singkat cerita, emang Serem. ada lagi Pak, itu ada lagi temen saya. Ridwan itu. Saya bukan Ridwan sih, sosok. Nah, gemitnya mah Ridwan, kayak Ridwan gitu, jalan kaki. Oh ada pendaki bro, kata almarhum. Ada pendaki, pas dilihat, wah kenapa si Ridwan? Udah nggak beres. Udah ini gimana Pak ya? Gini lah, saya ngoprek api unggun, main api unggun aja, enggak. Itu sampai jam 3:30 saya gini, ini teman saya, ini teman saya gini, bro itu siapa? Nggak tahu. Itu nggak hilang, saya nggak berani masuk tenda, itu kaku banget Pak. Posisinya di mana itu? Berapa meter jaraknya itu? Deket. Kayak ya ini tenda, ini saya, Yeah. ini teman saya. Nah di sini, Diem aja ngeliatin. iya liatin. Udah gitu dia berubah sosoknya. Oh, Akbar. Serius Pak, saya nggak berani bohongnya ini. Ya terserah buat kalian mau percaya, buat Bapak juga, ini pengalaman. Itu berubah sosok apa itu? Dia melayang ya seperti kalau dibilang pocong ya pocong gitu Pak. Astagfirullahaladzim. Saya merinding. Itu jadi gini Pak, itu tadinya sosok Ridwan kan. Saya main api unggun, nggak alhamdulillah nggak ada. Saya mau masuk tenda, lihat lagi berubah gitu. Itu posisi terus aja sampai 3:30. Saya nggak berani ngobrol sama teman saya gini ngoprek api unggun. Ya maksudnya main api unggun gitu. Udah tuh, nah alarm teman saya berbunyi. Pas lihat jam, 3:30. Udah tuh nggak ada. Saya masuk tenda, ini lagi teman saya bangun, si Asep. Saya di mana? Dia juga ngimpi Pak. Dia juga ngimpi. Mimpi apa? Itu nanti di akhir season. Oke. Nah, Asep bangun, Asep bermimpi, ya, tapi nanti setelah itu ya. Itu keadaan jam 4 nggak tahu jam 5 alarm itu sosok udah nggak ada Pak. Cuman teman saya kesurupan lagi pas saya udah sholat subuh. Teman saya kan ada yang satu non muslim. siapa? Almarhum bukan? Bukan, Asep. Oh, Asep itu non Ya, Asep non muslim. Nah, dia itu kejadian itu jadi mualaf, alhamdulillah. Tadinya, tapi kekonyolan dia ya ada gitu, dia bukannya minggu ibadah tapi dia maba, tapi dia ikut jumatan. Jumatannya teman saya itu paling gokil lah pokoknya mah. Buat Asep, terima kasih telah menakian bersama saya. Nah udah tuh singkat cerita, saya udah sholat, saya masak, saya nggak tidur tuh, tadinya mau tidur Pak. Masak, bikin liwet, masuk lagi tuh, itu beda lagi Pak, beda lagi tuh. Beda sosok lagi. Beda sosok lagi. Nah itu katanya saya ngikutin anak ini dari bawah, nggak tahu siapa. Katanya mah yang pernah kecelakaan di sini, nggak tahu apa tuh, mungkin ya saya nggak pikiran. Tapi itu disuruh keluar, alhamdulillah keluar. Jadi ya itu udah ditandai teman saya itu dari awal pendakian ke Salak sampai puncak. Nah udah singkat cerita, jam 7 saya turun, foto-foto, udah tuh saya turun ke bawah, nanti aja ceritanya di bawah kata saya.
Wah, gue pengen sekarang. Nah, teman saya bercerita lah di sini di Ridwan itu. ya. Jadi selama dia sama saya itu bukan Ridwan, Pak. Ya maksudnya rohnya apa itu namanya? Sukma, iya. Ternyata Sukmanya ada di bawah, ada di base camp. Itu nggak tahu siapa. Itu yang logika saya nggak habis pikir. Oh, pantesan. Itu udah masuk lagi pas udah mau turun. Itu yang pertama naik itu siapa? Yang jadi pertanyaan saya. Gitu. Yang nggak masuk logikanya. Nah, udah tuh. Nah, dia bercerita, Asep, saya ngimpi, saya bertemu sama bapak-bapak pakai jas, itu pakai dasi, tapi mukanya setengah hancur. Mohon maaf nih, saya nggak ngomong sama kalian. Dia itu ngencingin makam. Asep itu. Iya, dia kan ini posisi lagi gelap, ya nggak tahu, mungkin saya juga nggak maklum. Saya juga bodohnya saya nggak bilang gitu ke teman-teman di bawah di puncak ada makam gitu, patilasan gitu. Walau alam itu nggak tahu puncak apa. Nah itu dia kencingin dan nggak tahu pas saya udah kencing, saya center itu makam gitu. Jadi saya ngecamp ini makam, ini saya ngecamp di sini gitu, nyerong si posisi campnya. Udah tuh singkat cerita, saya turun ke bawah. Nah di pos 3 Asep meronta-ronta lagi, asar lagi bahasanya, Asep Ridwan. Nah udah tuh almarhum udah nyerah, udah parno. Dia baca doa. Itu ternyata itu Pak Batu. Jadi kayak ada yang bilang sama dia, masukin di kertas itu, di kain kapan itu, masukin sama air, jipratin aja sekelilingnya. Ada yang ngebisikin. Jiprat. Udah, alhamdulillah dia sadar. Baca ayat kursi nggak mempan. Udah panik itu. 15 menit kalau nggak salah, nggak tahu berapa. Dibanting lagi saya semuanya, ditantang lagi. Keluarkan ayat Quran mana yang bisa. Keluarin ayat Quran kalian yang bisa. Gitu Pak, saya nggak takut. Oke, saya kembali lagi ke Allah lagi Pak. Ya Allah, tolong, ya minta pertolongan lah. Alhamdulillah dia sadar. Udah tuh saya kesorean Pak itu Posisi di mana? di pos 4 itu masih sore itu. Udah panik lagi. Pokoknya turun juga kemalaman di pos 1. Singkat cerita di pos 2, nah ini tersesat lagi di pos 2 sampai ke pos 1. Balik lagi ke pos 3 saya Pak. Harusnya kan turun. Ini balik lagi ke pos 3. Saya udah nyerah, banting keril Pak. Bro, gue gak salah naon. Ya saya punya salah apa gitu kan. Saya niatnya, saya udah panik, saya di sana, teman saya udah nangis. Nah di sana udah tong, jangan panik, jangan parno, kita serahin aja. Sebenarnya ini ada apa, kata saya ke teman-teman saya. Udah tuh nggak dihiraukan lagi, naik lagi, turun lagi maksudnya. Turun lagi di pos 2 itu udah kayak maghrib lah. Ini pas lihat jam 6 Pak, jam 6 maghrib. Break dulu agak lama, sebat lagi. Udah tuh logistik udah habis. Teman saya lapar. Saya ya setahu saya tanaman lah yang bisa dimakan gitu. Alhamdulillah itu kompas jadi jalan Pak, jadi jalan. Astagfirullahaladzim, ya Allah, kenapa ini harus begini. Udah tuh, tapi itu perjalanan ke pos 2 memakan waktu antara 25 menit atau 30 menit. Ini bisa 1 jam. Yang jadi aneh saya, tapi bener jalur itu ke pos, dari pos 2 ke pos 1 itu bener.
nggak, maksudnya nggak bercabang-cabang, tapi lambatnya teman saya kan udah dibopong tuh, yang Ridwan udah dibopong, udah ya dia merasakan bahwa dia udah salah gitu, dia udah lemes gini Pak, ini posisi gini tuh. Carrier, saya double carrier, di bawah double carrier, udah tuh dibopong. Di sana hujan, di perjalanan ke pos 1 hujan sampai saya seluncuran gitu ya, udah panik lagi di sana. Nah di sini kemalaman tuh jam 7 itu saya dicegat sama sosok yang di atas lagi, pocong. Teman-teman juga Lihat semuanya. Asep yang pertama lihat, dia pertama kali nyebut asma Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah, itu naon? Ya ini teh apa gitu ya. Alhamdulillahnya teman saya gitu, bukan ras, ini bukan soal ini, tapi ya dia berhasil gitu. Saya bersyukur gitu punya temen kayak gitu. Nah udah tuh, singkat cerita nggak dihiraukan lagi, turun lagi, itu udah posisi melayang Pak. Si itu melayang nggak napak gitu. Lanjut ke pos 1, alhamdulillah pos 1 nggak banyak basa-basi, turun lagi. Nggak turun, saya berdua turun, teman saya dievakuasi Pak. Teman saya dievakuasi sama pihak warga setempat juga ternyata udah nganti-nganti, maksudnya nganti-nganti dalam artian udah ada di bawah, warga udah nunggu saya. Nah udah tuh teman saya dievakuasi di pos 1. Ternyata saya bukan 1 hari, saya 2 hari, nggak tahu 3 hari gitu Pak. Serius. Itu padahal jam, tapi pihak warga udah ke atas nggak ada. Itu udah ke atas, warga udah sampai puncak, tapi nggak ada, nggak lihat saya. Dalam 2 hari itu, kayaknya 3 hari kalau nggak salah, dia panik, udah tuh dievakuasi pakai ya tandu, evakuasi pakai tandu. Ternyata kami itu bukan 1 hari, antara 2 hari 3 hari. Saya panik pas notif BBM SMS masuk, wah banyak, ternyata benar Pak. Saya naik hari Selasa, nggak tahu hari Selasa, pokoknya ya segituan lah. Astagfirullahaladzim. Nah udah tuh saya nggak pulang dulu, kata Kuncen. Makanya jangan sembrono, jangan sonang-tang-nang-tang, jadi kalian kena imbasnya. Anak ini ya yang tadi teh apa enggak gitu. Ternyata bukan 2 hari berarti ya, ternyata lebih. Waduh, itu endingnya bro, kaget bener sok. Ini bukan endingnya Pak. Oh bukan, ini bukan endingnya. Teman saya kan yang almarhum itu kan dievakuasi. Ya. Tadi sih kan nggak boleh dulu pulang, jadi harus stay dulu di sana. Mandi dulu, dimandiin sama air, nggak tahu air apalah, cuman satu-satu. Nah udah tuh sebulan kemudian katanya di WA, bukan di WA, di BBM, ya di SMS, kalian harus kesini lagi, nggak tahu apa. Ternyata Sukma teman saya, bukan Sukma sih, ada yang ketinggalan gitu, nggak tahu apa itu. Saya ngebalik lagi dong, panik. Itu 2017, cuman bulannya beda. Saya disuruh lagi sebulan kemudian, tapi saya nggak datang. Teman saya yang almarhum sakit-sakitan, ya mungkin itu udah takdirnya beliau ya. Dia sakit-sakitan, udah tuh sakit-sakitan. Jadi imbasnya ke teman saya gitu. Dia yang lihat duluan kembaran teman saya yang ada 2 gitu. Itu ngikutin sampai ke rumahnya gitu Pak. Dia ngikutin sampai ke rumahnya, dia sampai sakit, harus disuruh balik lagi, harus nganterin dia, harus nganterin yang ikutnya. Dia ke orang bisa, dia harus kembali pulang. Pantesan kata dia, akhir-akhir ini tidur kada yang nemenin gitu ya.
Jadi dia itu tidur Pak, dia itu tidur di kamar, ada yang meluk. Jadi kayak ada yang meluk ini. Kan otomatis kerasa dong si gesekan tubuh itu, kerasa kada yang meluk. Temennya ada anak indigo, temennya dia almarhum, dia itu lihat diikutin sama sosok itu kamu di belakang ada apa, kamu nggak berat apa, nggak berat, mau lihat kamu, jangan pas dia bukan apa dimasukin ya, kata si jin itu, saya udah suka sama anak ini gitu. Kalau saya pengen nggak ada di sini, saya anterin lagi ke sana gitu. Tapi ya mungkin udah kehendak Allah, sayang sama dia udah nggak ada gitu. Itu paling seram. Dan terima kasih sudah sudi gitu mau menceritakan di channel YouTube saya. Ini benar-benar, dan tadi saya sempat lihat fotonya, ternyata kebetulan ketangkap kamera gitu. Aduh, coba ada hikmahnya gak menurut sudut pandang Kang Ari? Pasti kan ada hikmahnya. Apa sih hikmahnya sih? Ya buat kalian, itu buat kalian yang pendaki, bukan saya menggurui, bukan saya ya gitu ya. Buat kalian lah, harus pendakian satu harus standar SOP, terus harus menaati peraturan sistem gunung itu. Ya intinya jangan sembrono lah, harus jaga etika. Jadi beda gunung beda sensasi gitu Pak. Jadi kita harus menghargai kearifan lokal gitu. Terus buat kalian jangan buang sampah sembarangan, harus jaga, ya intinya alam, kamu jaga alam gitu jaga kita gitu Pak. Thank you so much. Nama Instagramnya apa? ArdiCN 33. Bisa ya, ini saya tulis, barangkali ada yang mau sharing juga sama Kang Ari. Oke Kang Ari, thank you so much. Benar-benar ini kisahnya benar-benar it's very amazing and I like it. Seram, ternyata harus berakhir seperti ini. Tapi pada hakikatnya segala sesuatu yang terjadi pada diri kita itu ada atas kehendak Allah Subhanahu wa taala ya. Dan kita harus mengimani kepada kodo dan kodarnya Allah Subhanahu wa taala. Kang Adi, hatur nuhun. Iya Pak. Wangi-wangi atas ka dieu, amang ka silaturahmi tebih-tebih. Dari tebih pisannya. Saya juga baru kenal juga, ternyata asik banget. Orangnya luar biasa. Bagi teman-teman juga yang mau menceritakan kisah mistisnya, kalian juga jangan sungkan-sungkan hubungi ke Instagram saya di bawah ini. So, thank you so much, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.